akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG tahun 2020 Angkatan 2. Terima kasih. Kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang nantinya kita dapatkan pada proses pembelajaran ini bisa bermanfaat. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Bu Devi mau memeriksa kehadiran kalian. Mungkin ada yang belum hadir atau bolos, atau mungkin izin ya. Aditya Putra. Ada Bu. Ada lagi. Aisyah Dia. Ada Bu. Anissa Bintang. Ada Bu. Ariel Revaleno. Ada Bu. Bayu Aji. Ada Bu. Citra Dwi Lestari. Ada Bu. David Raffi. Ada ya. Desi Ridawati. Ada Bu. Diki Adi Fernandes. Ada Bu. Fatika Damayati. Ada Bu. Francisca Hilmi. Dia Putri. Ada Bu. Babin Maulana. Hadifa Salma. Ada Bu. Kakak Alfiansa. Oke, yang hadir satu ya tadi. Nah, agar kita lebih semangat lagi ya, konsentrasinya kita terfokus, maka sekarang coba kalian semuanya berdiri. Harus tetap pakai masker loh ya. Protokol kesehatan, dirapikan bajunya, rambutnya biar rapi. Nah, oke. Ya, kita mulai. Salam PPK. Salam cerdas, bergaul, penyadaran luar biasa, mantap. Tepuk tangan untuk saya bisa duduk kembali. Sudah ya, konsentrasi semangat ya. Ini berapa? Berapa? 3. Bagus. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Dan sekarang kita memasuki bab selanjutnya yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang zat adiktif, fokusnya pada rokok, kira-kira hubungannya dengan sistem peredaran darah itu apa ya? Kaitannya tentang rokok dengan sistem peredaran darah. Siapa ya? Tahu? Ya, Habib silakan. Karena rokok jika dibakar itu menyebabkan karbon monoksida yang dihirup bisa berikatan dengan Oke, karena monoksida yang dihasilkan dari pembakaran rokok yang tidak sempurna tadi, kalau terhirup bisa berikatan dengan hemoglobin yang ada pada darah. Nah, itu kaitannya. Oke, sekarang Bu Devi punya pertanyaan buat kalian. Pernah kalian terluka? Pernah. Nah, rasanya gimana kalau terluka? Sakit. Ada nggak cerita lain kalau kamu terluka itu seperti apa? Siapa yang bisa? Ya? rasanya sangat sakit Bu. Terus? Setelah itu keluar darah. Tapi beberapa saat kemudian darahnya sudah membeku. Oke. Setelah beberapa saat darah itu akan berhenti dan membeku. Nah, proses itu dikatakan sebagai proses pembekuan darah. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian nanti bisa membandingkan komponen-komponen yang terdapat dalam darah. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis organ-organ dalam sistem peredaran darah serta fungsinya. Kemudian yang ketiga yaitu kalian juga bisa menganalisis tentang proses pembekuan darah pada luka.
dari gambar ini, kemudian kalian hubungkan dengan peristiwa kesemutan. Tahu kesemutan? Tahu. Kesemutan itu kalau bahasa sini, bahasa daerah kita itu namanya gering. Nah, hubungkan. Kenapa kok bisa seperti itu? Coba diamati. Kemudian kalau kalian punya pertanyaan tentang pengamatan gambar ini, silakan ditanyakan. Saya beri waktu. Diamati terlebih dahulu. Oke? Ada yang ingin bertanya tentang gambar ini dan dengan peristiwa kesemutan tadi? Ya, Dit. Kenapa bisa terjadi kesemutan? Penyebabnya. Bagaimana? Kenapa bisa terjadi kesemutan? Kenapa bisa terjadi kesemutan? Saya catat dulu ya. Pertanyaan dari Adit. Kenapa bisa terjadi? Ada lagi yang bertanya? Ya. Apa sih dampak dari kesemutan? Oke, apa dampak dari kesemutan? Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Citra dulu. Bagaimana cara mengatasi kesemutan? Oke, bagaimana cara mengatasi kesemutan? Ada lagi? Tentang gambar ini kira-kira ada yang ditanyakan? Ya? Organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran? Oke, organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Oke, gambar pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, nanti kita akan belajar bersama-sama agar bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa mencari informasi dari buku yang sudah kalian punya, buku paket IPA. Kemudian Bu Dewi juga punya handphone untuk kalian baca. Dan juga bisa dengan melalui diskusi ya nanti. Sekarang Bu Dewi bagi dulu handphonenya ya. Backupnya sudah Bu Dewi bagi, jadi nanti kita akan berdiskusi tentang sistem peredaran darah. Nah, coba di sini perhatikan. Ini ada gambar tentang sistem peredaran darah ya. Di sini apa saja yang terlibat kalau dari gambar? Ini gambarnya apa? Paru-paru. Kemudian ini? Kemudian apa lagi? Ini? Yang ada hijau, ada birunya. Ini namanya pembuluh darah ya. Kemudian ada
tadi terbagi menjadi berapa? Kecuali paru-paru ya. Paru-paru ada di gambar itu karena apa? Karena menandakan bahwa darah itu akan mengalir ke paru-paru dan ke seluruh bagian tubuh. Nah, oke. Sekarang tentang sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Jadi dikatakan sebagai sistem itu karena ada kerjasama antara organ-organ tadi, jantung, pembuluh dan juga darah saling bekerja sama untuk memindahkan berbagai zat, terutama nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh maupun keluar dari tubuh. Itu tentang sistem peredaran darah. Nah, karena tadi sudah jelaskan bahwa sistem peredaran darah terdapat 3 organ penyusunnya. Yang pertama apa? Darah. Yang kedua? Jantung. Kemudian? Darah. Oke. Nah, darah adalah organ yang sangat penting pada sistem peredaran darah. Kemudian darah terdiri dari plasma darah dan juga 3 komponen darah lainnya, yaitu ada eritrosit, trombositopsin, dan limfosit. Oke, ada berapa tadi komponennya berarti? 3. Ada 4. Plasma darahnya lupa ya? Plasma darah itu adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri yang berbentuk cairan berwarna kuning ya, yaitu 55% dari seluruh volume tubuh. Volume darah ya. Kemudian ada eritrosit, penjelasannya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, karena tadi Bu Devi sudah menjelaskan tentang pengertian dari sistem peredaran darah, sekarang bentuk menjadi kelompok kecil. Kita akan berdiskusi tentang sistem peredaran darah ini. Dimulai dari organ-organnya tadi ya. Karena tadi organnya ada 3, diskusikan bersama kalian, bersama teman-teman kalian. Fungsinya apa, ciri-cirinya bagaimana. Bisa ya? Kemudian tentang proses pembekuan darah juga. Oke, sekarang dibentuk 3 kelompok. Bu Devi maunya kelompoknya campur laki-laki dan juga perempuan. Nanti Habib, Abdal sama ya, ini satu di sini. Kemudian Ariel, Iki sama Desi, ya jadi 1. Bayu sama Citra. Kakak sama Fatika sama Bintang. Terus Adit sama Aisyah sama Narsiska. Oke, sekarang ayo bisa dimulai dulunya. Oke ya, kelompoknya sudah dibentuk. Kelompok 3 orang. Sekarang agar kita tahu tentang organ-organ pada sistem peredaran darah dengan lengkap ya. Kemudian tentang proses pembekuan darah, dan untuk menjawab ini tentang kesemutan, kita akan melakukan diskusi bersama kelompoknya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak kalian ketahui atau mungkin tidak ada di handout dan juga bahan ajar yang kalian punya, boleh ditanyakan. Paham ya? Boleh. Sekarang menjadi bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan apa-apa yang ada pada LKPD tersebut, mulai dari awal ya. Perhatikan juga prosedur pengerjaannya. Bisa didiskusikan dengan temannya masing-masing. Oke, silakan bisa dimulai sekarang. Ini punyanya aku ya. Maka ini organ dari sistem peredaran darah. Coba cari. Kalau yang ini ciri-cirinya.
Nah, tadi kan ini bagiannya apa dilihat di situ. Di sini kan ada bagian-bagian jongkok. Ya, ini apa? Ini yang sama. Atrium. Nah, ditulis di sini. Nah, nanti fungsinya apa? Dicari. Bisa ya? Bisa. Ini gimana ya? Sama-sama ulang ya. Ini gimana? Mungkin karena biasanya kita duduk terlalu lama sehingga darah kita menjadi tersumbat. Oh iya, mungkin juga katanya UDV kan berhubungan sama sistem kardiovaskular. Gimana, bisa? Bisa? Bisa yang ngerjakan ya? Ada yang nggak paham? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Atasinya itu gimana? Atasi apa? Kesemutan. Oke, kan kalau kesemutan itu kan biasanya terjadi kalau kita tidur tertindih, ya kan? Nah, kenapa bisa kesemutan? Karena aliran darah yang ada pada tubuh itu tertekan, tertindih sehingga jadinya aliran darahnya tidak lancar. Nah, cara mengatasinya otomatis kita harus apa? Mengubah posisi biar lebih lancar, berarti kan dilonggarkan. Kita berdiri gini kan sudah longgar, jadi aliran darahnya bisa lancar. Paham ya? Oke, dilanjutkan lagi. Media sudah selesai semuanya? Sudah, kalau sudah, silakan siapa yang bersedia untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju? Oh ya, silakan. Kelompok 2 mau maju. Yang lainnya memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Nama saya Hadi Fatima Basyair. Citra Dirusari. Di gambar ini tadi tunjukkan gambar darah, dan di dalam gambar darah terdapat komponen-komponen darah. Yang A yang bentuknya tidak beraturan dan ada yang bulat oval bernama trombosit, dan C yang berwarna merah dan ada cekung di dalam bernama eritrosit. Yang C berwarna merah dan ada cekungan di dalam bernama eritrosit. Apa ini ditulis? Dan D Ditulis aja. yang juga bernama Iya, ditulis sama ditulis. Tadi apa itu? Ayo. Oke. Kemudian apa lagi itu mungkin dari ciri-cirinya? Air basit memiliki bentuk teguk dan berwarna merah. Kemudian plasma darah terdiri. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah yang berbentuk cairan berwarna kuning. Fungsinya untuk membuat limbah-limbah hasil metabolisme. Fungsi dari plasma darah adalah mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, menjaga keseimbangan asam dan basa.
oksigen. Ada lagi? Ayo. Kenapa bentuk leukosit berubah? Leukosit memiliki bentuk yang tidak beraturan dan terkadang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sifat ini disebut dengan ameboid. Ada lagi? Sudah, nggak ada lagi yang ditanyakan? Oke. Sudah semuanya sudah selesai? Sudah cukup. Saya menunjukkan hasil kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan lanjutannya dari presentasi kelompok 2 siapa? Ya, kelompok terakhir silakan maju. Aman kan? Nggak boleh gitu ya, Kang. Nggak boleh gitu lah. Nanti kalau jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Prasetya. Saya Aisyah Dewi Ramdhani. Saya Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Jadi ini yang merah namanya yang lainnya dia. Jadi ini yang merah namanya pembuluh arteri dan yang biru namanya pembuluh darah. Dan yang di tengah namanya pankreas. Kemudian fungsinya Fungsi dari pembuluh nadi yang arteri adalah ada beberapa macam pembuluh nadi dalam tubuh. Untuk pembuluh nadi utama disebut dengan aorta dan terletak dari ventrikel kiri dan bercabang-cabang pada tubuh untuk membawa darah bersih untuk oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri pulmonalis yang terdapat dari ventrikel kanan dan bercabang menjadi dua. Untuk paru-paru kanan dan kiri, pembuluh darah ini membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Pembuluh vena atau balik. Pembuluh darah vena yang paling besar dikenal dengan nama vena cava dan memiliki dua jenis, yakni vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior terdapat di atrium kanan dan berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke jantung. Sedangkan vena cava inferior terletak di atrium kanan dan berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah ke jantung. Selain itu, pada jantung ada bagian atrium kiri terdapat pembuluh darah balik yang berasal dari paru-paru dan dikenal dengan nama vena pulmonalis. Vena pulmonalis terdiri dari dua saluran yang ujungnya menyatu di jantung. Satu membuluh darah di paru-paru kiri dan satunya di paru-paru kanan. Pembuluh darah ini membawa darah penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Sedangkan untuk pembuluh kapiler darah kapiler menjadi pembuluh yang paling kecil dibanding yang lain. Pembuluh darah ini merupakan bagian dari gabungan pembuluh nadi dan pembuluh balik yang bercabang-cabang hingga menciptakan ukuran yang sangat banyak. Sudah? Oke. Ada yang ditanyakan? Ada jelas ya tentang pembuluh darah? Oke, kalau sudah jelas silakan kembali tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, silakan sekarang siapa lagi yang akan menjawab RKPD-nya pada bagian nomor 6. Bagaimana kesempitan bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Ya? Oke, silakan. Maju semuanya. Mari Rondi. Silakan mulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
Riyadi Fernandes Dan saya Desi Lindawati. ingin menjawab LKPD pertanyaan hari ini. Yang nomor 6, bagaimanakah kesemutan bisa terjadi dan bagaimanakah mengatasinya? Kesemutan terjadi karena saat kita tidur sehingga peredaran kita tertindih dan terhambat. Akhirnya peristiwa kesemutan pun terjadi. Dan cara mengatasinya adalah kita bisa berdiri dan melonggarkan sehingga penghambatan darah tersebut bisa kembali lancar. Itu ya tentang peristiwa kesemutan. Ada yang ditanya Pak? Kesemutan. Jadi kesemutan itu tadi terjadi kenapa? Bukan hanya pada saat tidur loh ya, tapi juga pada saat dimana kita melakukan gerakan yang bisa menekan aliran darah. Contohnya seperti ini, kita duduk jongkok seperti ini. Kalau terlalu lama, apa yang terjadi? Pembuluh darah yang seharusnya mengalir ini kan turun ya, akhirnya tertekan di sini. Nah, tertekan inilah yang nanti menyebabkan aliran darahnya menjadi terhambat. Jadi alirannya tidak lancar, bukan memendek, bukan apa ya? Bukan hanya langsung berhenti, bukan, tapi terhambat, masih tetap mengalir, cuma dia ada tekanan. Nah, untuk bisa mengatasi kesemutan bagaimana? Kita regangkan tubuh kita, biar nanti aliran darahnya bisa kembali lancar. Nah, seperti itu cara mengatasi kesemutan. Seperti ya, bisa ya? Kayak raya Pak kan? Ditanya kan? Oke, tepuk tangan untuk kita sudah mengerjakan LKPD, kemudian diskusi dengan temannya masing-masing, serta presentasi. Nah, apa yang kita dapatkan? Kita tadi sudah belajar tentang organ-organ pada peredaran darah. Dimulai dari apa tadi? Darah. Kemudian komponen darah ya tadi, terus pembuluh darah dan jantung. Kemudian peristiwa apa tadi? Kesemutan. Ini tentang proses pembekuan darah. Nah, dari sini siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhan kegiatan ini? Angkat tangan. Siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan tentang materi ini? Angkat tangan. Ya, sama? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi menghidupkan berbagai zat dari dan menyebabkan tubuh. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Semua komponen darah terdiri dari 4, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, diantaranya mengangkut limbah hasil metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel darah yang berperan dalam pengangkutan oksigen dalam tubuh. Eritrosit memiliki bentuk bikonkav atau cekung di kedua sisinya. Bentuk ini menyebabkan luas permukaan selnya menjadi lebih tinggi dan mempermudah pengikatan oksigen. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit merupakan salah satu komponen darah yang berfungsi membantu menjaga sistem imun tubuh dan membantu melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Leukosit memiliki bentuk yang tidak beraturan dan terkadang bentuknya berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada plasma darah. Trombosit. Trombosit adalah bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Trombosit juga bisa disebut dengan platelet darah. Sudah? Oke, itu kesimpulan yang diberikan oleh Salma, yaitu tentang peredaran darah dan juga organ-organnya. Siapa lagi yang mau menyimpulkan yang lain mungkin?
menyebabkan trombosit pecah dan mengeluarkan trombokinase. Dibantu ion Ca dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Dibantu ion Ca mengubah globin menjadi fibrin dan fibrin ini mempercepat. Sudah? Oke. Jadi menyimpulkan tentang proses pembekuan darah. Jadi pembekuan darah itu terjadi ketika terjadi luka sehingga menyebabkan trombosit pecah menjadi enzim trombokinase, mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase tadi dibantu oleh ion Ca dan juga vitamin K mengubah trombin menjadi trombin. Nah, trombin ini juga dibantu oleh ion Ca akhirnya mengubah apa? Fibrinogen menjadi benang fibrin. Nah, benang fibrin inilah nanti yang akan menutup luka sehingga lukanya bisa sembuh, darahnya menjadi membeku. Prosesnya kesimpulan dari Habib. Ada lagi yang mau membacakan kesimpulannya tentang sistem peredaran darah? Sudah? Oke, sudah. Sudah mengerti ya di sini? Jadi kita tadi sudah belajar mulai dari awal tentang pengertian sistem peredaran darah. Kemudian tentang apa tadi komponen pada darah? Ada berapa? Komponennya ada apa saja? Fungsi dari eritrosit adalah mengikat pengangkutan oksigen dalam Oke, untuk apa tadi bersama-sama? Untuk mengikat oksigen. Oke. Kemudian tadi pembuluhnya ada berapa? Berapa macam pembuluh darah? Ada 3 apa saja? Dan kapiler. Jadi ada 3 pembuluh nadi, pembuluh vena dan pembuluh kapiler. Kemudian terakhir tentang kesemutan. Bagaimana kesemutan itu bisa terjadi? Jika karena aliran darahnya terhambat, adanya tekanan yang menekan aliran darah. Cara mengatasinya gimana? Meragakan bagian tubuh sehingga aliran darahnya menjadi apa? Oke. Nah, kita sudah selesai. Kira-kira manfaatnya kita belajar tentang sistem peredaran darah ini apa? Ada yang tahu? Bisa menyebutkan manfaatnya? Siapa yang bisa menyebutkan manfaat kalian belajar tentang sistem peredaran darah? Silakan angkat tangan. Ya, Des. Dengan belajar sistem peredaran darah, saya bisa mengetahui bagaimana luka bisa tertutup. Saya juga bisa menjaga pola makan saya karena darah itu mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh, sehingga saya harus makan makanan yang banyak nutrisi dan juga rajin berolahraga dan banyak minum air putih untuk menjaga kesehatan. Oke, itu ya manfaatnya, terutama untuk di sini. Jadi kita belajar tentang sistem peredaran darah itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Karena darah itu adalah sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan kita. Ya, penunjang kehidupan kita. Kalau nggak ada darah, mungkin kita nggak akan bisa seperti ini. Ya, oke, untuk mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita harus selalu menjaga apa yang sudah kita miliki ya. Terutama tentang kesehatan kita, karena sehat itu mahal. Oke. Nah, anak-anak, karena tadi kita sudah menyimpulkan, kemudian kita sudah mengetahui manfaatnya. Sekarang untuk bisa mengetahui pemahaman kalian tentang sistem peredaran darah, menjadi bagikan evaluasinya dikerjakan ya. Bangkunya duduk satu-satu seperti tadi. Teruskan sudah dibagikan. Silakan dikerjakan sekarang ya. Hanya 10 soal.
kawelan hukum. Selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita akan mempelajari lanjutan dari organ penyusun sistem peredaran darah, yaitu tentang sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Nanti di rumah dibaca dulu ya materinya, sebagai bekal nanti kita belajar di minggu depan. Nah, tugasnya adalah kalian membuat artikel tentang organ penyusun peredaran darah. Minimal 2 paragraf ya. Nanti dikumpulkan minggu depannya lagi pertemuan yang akan datang. Paham ya? Oke. Kalau begitu tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dimanapun kita berada. Dengan protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan. Jangan lupa cuci tangan juga. Makan makanan yang bergizi sehingga kesehatan kita selalu terjaga. Tentunya jangan lupa juga untuk selalu belajar dengan rajin. Karena apa? Karena ilmu itu adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan hari ini, besok, dan seterusnya. Dengan ilmu kita bisa hidup lebih baik. Kalau nggak ada ilmu, kita juga tidak akan menjadi orang yang sukses, ya kan? Oke. Kalau begitu, Bu Devi akhiri dulu.